Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada penduduk Makkah selama 4 bulan untuk berpikir masuk Islam. Pertanyaannya di sini, apakah ada yang tetap atau tidak masuk Islam? Lalu apabila ada mereka yang tidak masuk Islam, bagaimana? Apakah keluar dari Makkah atau bagaimana? Iya, mereka keluar dari Makkah. Jadi banyak ada juga di antara mereka yang keluar dari Makkah. Di antaranya yang keluar dari Makkah itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Wahsy, ya Wahsy yang menusuk Hamzah, ya itu keluar dari Makkah. Tapi setelah mereka keluar, mereka kembali lagi masuk Islam. Ya, juga ada Suhail bin Amr, ini termasuk belum masuk Islam nanti setelah perang Hunain sama suku Hawazin, baru dia masuk Islam di Ji'rana. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang mereka belum masuk Islam. Ada juga yang sudah masuk Islam pada saat itu di tabungan utama Makkah, seperti Abu Sufyan sama istrinya hidup dan seperti itu. Tapi kalau yang penulis ingin tahu adakah nama-nama orang Quraisy yang keluar kemudian mereka tidak masuk Islam, saya tidak tahu secara khusus itu ya. Tapi beberapa orang yang keluar tidak masuk Islam baru kemudian mereka kembali itu ada. Ikrimah bin Abi Jahal tadi, Al-Wahsy, gitu kan? Itu semua ada. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Suhail bin Amr akan disisa dulu karena dosa-dosanya di masa jahiliyah, dan adakah cara untuk kita terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka? Semua dosa akan menjadi penyebab datangnya siksa kubur dan siksa neraka. Ya, kalau siksa kubur itu bahkan sebagian dosa-dosa yang dianggap oleh orang seperti kata Nabi SAW pada saat melewati kuburan lalu mengatakan sesungguhnya 2 penghuni kuburan sedang disiksa. Ya, dan mereka disiksa bukan dengan hal yang dianggap besar, tapi besar dari sisi Allah. Yang satu suka lalu domba, yang satu suka tidak cium pada satu biji. Itu mendatangkan siksa, gitu kan? Bisa saja mungkin amalnya banyak, tapi karena dia ada dosanya bisa disini dikubur. Kalau di akhirat di neraka itu bisa melalui timbangan amal ini. Bisa saja amal solehnya lebih berat, gitu kan? Tapi ini semua akan datang siksa. Gitu. Oleh karena itu cara menghindarinya sederhana. Tinggal berbuat pelanggaran. Cara motivasinya begini. Teman-teman, kalau kita menjadi orang beriman dan orang soleh atau soleha, lalu kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa biologis, ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa semua. Kita aja orang melanggar. Ini silahkan. Kalau kajian soleh ternyata ada kartu-kartunya halal, dengan biologis, yang penting halal. Dan yang halal itu jauh lebih banyak dari yang haram. Dia senang banget sih lihat banyak kaum muslimin yang semangat, muslimah semangat buat bertolak. Setelah satu hal aja emang kayaknya seminggu sekali ada sedikit jadwalnya. Bisa di follow IG-nya Masjid Nurul Iman Blok M. Buat yang mau tahu jadwal ustadznya dan materinya kayak gimana. Jadi suasana kajian tepatnya di 9 Desember hari Sabtu di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Ada gantinya. Kalau nggak ada gantinya lain, ini ada gantinya. Jadi nggak usah masuk ke ranah yang diharamkan. Dan kalau sudah terlanjur segera bertobat supaya selamat dari siksa. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, setelah salam, semoga Allah senantiasa memberikan Ustaz kesehatan, keberkahan, dan masuk dalam surganya Allah, amin. Afwan Ustaz, saya bertanya, saya merasa dosa saya pribadi begitu banyak Ustaz, dan Anda seorang penghafal Al-Quran 30 juz, namun Anda lemah dalam hal syahwat pada lawan jenis dan sering terjerumus ke dalam lembah zina, baik secara langsung maupun lewat, mohon maaf, film-film dewasa, dan tidak merasa tenang hidup dan tidak oleh dosa-dosa. Maka Allah mengampuni dosa Anda, dan jika mengampuni, apakah jika Anda mengampuni dosa Anda jika Anda bertaubat, dan apakah efek dari dosa-dosa tersebut? Lalu selanjutnya, Anda takut efek dosa tersebut akan jatuh ke keluarga Anda. Menjawab Ustaz, syukur berkali-kali. Hadis Nabi SAW masyhur atau bertujuh belum tentu hari Minggu, ya mungkin ada acara aja ya. Jelas sekali, semua dosa sebesar apapun akan dimaafkan oleh Allah SWT. Tidak usah khawatir, apa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu aman. Dan tidak ada lagi ya hukuman yang datang kalau kita sudah bertobat. Kan begitu. Ini di akhirat kita bicara ya. Tapi di dunia sebagian ulama mengatakan bisa saja kalau dosa itu belum cukup kadarnya dengan istighfar dan taubatnya, maka Allah datangkan ujian, penyakit, pembersihan dosa-dosanya dan segala macam itu ada untuk menyempurnakan pembersihan dosa. Ada juga orang yang taubatnya sangat luar biasa, penuh dengan ketulusan dan terus berulang-ulang dia perbaharui taubatnya sehingga akhirnya dia selamat. Di dunia ya, kalau di akhirat sudah pasti, tidak ada lagi hukuman. Tetapi dosa yang pernah kita kerjakan itu tidak terhapus. Ya, tidak terhapus, dosa kita tidak terhapus. Maksudnya catatannya
Misalnya pada umur 17 tahun pernah berzina, dari 19 tahun dia tobat. Maka ini kita tercatat supaya kita tahu kemahakuasaan Allah. Kalau Allah itu mampu memang dan mencatat. Jadi kita harus tahu kita pernah bersalah dan kita pernah tobat, ini kemahakuasaan Allah. Allah terima tobat. Ya, yang terakhir. Oke, setelah salam, saya ingin bertanya, apabila kita taubat nasuha kepada Allah, apakah Allah akan mengampuni dosa kita dan kita mendapatkan tiket ke surga? Ini berarti kita langsung masuk surga tanpa diazab Allah terlebih dahulu. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Terima kasih Bapak. Kalau orang masuk surga tanpa hisab, itu adalah jelas para nabi-nabi dulu. Kemudian orang-orang yang mengikuti para nabi-nabi tersebut, dia sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dan bisa dikatakan dia setiap hari selalu menutup pintu-pintu dosa, sehingga tidak ada yang membuat dia masuk ke neraka. Dia masuk neraka, dia akan masuk surga. Ini namanya orang tanpa hisab. Ada juga golongan orang yang akan dihisab dulu, ditimbang. Siapa mereka? Ya, amal dosanya masih ada, sehingga masih bisa saja dosanya lebih berat daripada amal solehnya, kan begitu. Bisa saja terjadinya akan dihisab. Tapi orang dari golongan yang memang berusaha selalu maksimalin ibadah, meninggalkan dosa, maka insya Allah mereka bisa tanpa hisab. Karena tidak ada yang perlu dihisab oleh Allah SWT. Sudah bersih dosa-dosanya. Mereka selalu bertobat. Ya Allah. Dan sudah masuk waktu asar, semoga akan kita pelajari pada kesempatan ini, insya Allah diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah jadikan sebagai majlis yang penuh dengan berkah, dimudahkan kita untuk mengamalkan, dan Allah satukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab. Dan tidak pernah lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan mereka, terima para syuhada mereka, berkah Islam di tangan mereka dan anak kita semua, dan Allah bersempatkan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta kita dengan jiwa kita. Dan semoga Allah jaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Allah berikan kita pendidikan dan menjalankan tugas dengan baik, dan semoga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Semoga saja apapun hajat-hajat dunia dan hajat akhirat yang kita inginkan dari yang hadir offline ataupun online diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benar dari Allah, ada salah yang dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.